Halo sobat anime yang tahun barunya masih jomblo. Waduh. Ayam. Oke, dalam video kali ini kita gas lagi yuk Martial Pick. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah Yangke masuk ke dalam portal dimensi yang menghubungkan ke sebuah bintang antah berantah, Yangke pada akhirnya masuk ke dalam sebuah kristal. Sedangkan di tempat lain di kapal luar angkasa ada seorang gadis muda yang terlihat begitu sedih. Doi bersedih meratapi nasib karena Doi harus pergi menjelajahi bintang dan menambang di suatu bintang luar. Gadis montok ini juga berasal dari bintang yang dinamakan bintang berbayang atau Shadow Moon. Mon. Ya, gadis ini juga begitu ingin sekali menjelajahi bintang dan merasa kalau di luar sana penuh dengan para master yang begitu kuat, serta pasti banyak sekali sains kristal dan juga pil-pil berkualitas yang tidak ada habisnya. Gadis ini juga menganggap kalau dirinya yang berasal dari Shadow Moon ini di luar sana pasti hanya setara dengan gadis desa kecil yang tidak pernah melihat luasnya dunia. Bahkan gadis ini juga harus menjelajahi bintang yang luas hanya untuk menambang, dan ia juga mendapatkan izin dari pihak keluarganya. Dan ia juga menganggap kalau yang melakukan misi berbahaya ini adalah seorang lelaki yang merupakan penerus keluarga. Sudah pasti keluarga tidak akan mengizinkannya. Tapi di sela-sela rasa galau itu muncullah seseorang pria yang melaporkan kalau bawahannya yang bernama Yu Feng telah menemukan sebuah biji kristal aneh berwarna merah dan sedikit berurat. Dan berpikir kalau itu adalah sebuah benda yang berharga. Tapi ketika ia membawa benda itu ke kapal ini, ternyata ada sesuatu yang aneh dengan benda itu. Aduh ayam. Oke, lanjut. Dan ketika gadis itu bertanya lebih jauh, tapi di sini pelayan itu pun meminta agar nona ini mau memeriksanya sendiri. Dan ternyata kristal yang dimaksud itu adalah kristal yang mengurung Yangkai. Ya, melihat ada sosok manusia yang terkurung di dalam kristal itu membuat kru kapal ini pun sedikit takut. Tapi pria bernama Yu Feng ini berujar, ngapain kalian takut bah? Di dalam sana hanya ada seorang pria mati. Dan itu dibuktikannya dengan mencoba melepaskan suatu serangan, tapi ternyata tidak berefek apapun. Dan ketika bocah itu ingin melakukan sesuatu yang lebih, muncullah Nona Wu. Ya, gadis montok ini bernama Wu Yi. Kedatangan gadis montok ini ke ruangan pembekalan membuat para kru kapal pun pada sange. Mereka sange hanya karena mengendus aroma dari gadis montok itu yang duhai. Dan hal itu juga membuat gadis montok ini pun sedikit tidak nyaman dengan respon dari para kru kapal ini. Tapi melihat nona mudanya yang terlihat tidak nyaman membuat bocah Wu ini pun kesal dan menghantam bocah-bocah musuh lainnya. Di sini gadis montok ini juga bertanya tentang apa yang ditemukan oleh bawahannya itu. Dan pria Yu ini pun berujar kalau awalnya ia menemukan sebuah harta karun dan tanpa sadar ia membawanya ke atas kapal. Tapi siapa yang menduga kalau ternyata di dalam kristal itu ada mayat seorang pria. Melihat Yangka yang ada di dalam kristal itu membuat gadis montak ini mengira kalau bocah yang ada di dalamnya adalah seorang pria yang berusia ya sekitar 20-30 tahun lah. Dan ia juga ingin sekali memeriksanya apakah bocah ini masih hidup apakah tidak. Dan itu dilakukannya dengan menggunakan kesadaran ilahinya. Tapi sayangnya hal itu ternyata tidak berguna karena terhalang oleh kristal merah itu. Maka dari itu ia meminta agar bawahannya untuk memanggil seorang tetua untuk memeriksa benda ini. Tapi di sini bocah Yu ini berujar, buat apa memanggil Pak Tua itu nona? Meskipun bocah yang ada di dalam ini masih hidup, tapi tetap saja ia tidak dapat keluar dari benda ini. Karena aku telah mencoba untuk menghancurkannya, tapi ternyata tidak ada artinya seberapa keras aku mencobanya, ujar bocah Yu ini. Tapi tiba-tiba saja crack, ya kristal itu pun retak. Dan itu membuat bocah Yu ini pun menjadi panik. Doi panik melihat kristal itu yang ada Yangkai di dalamnya mulai retak. Hei, melihat itu, oi bocah Yu, apakah kau menghancurkannya? Tidak nona, aku tidak menggunakan kekuatanku sama sekali. Saat di luar sana aja, itu tidak seperti ini nona. Sekeras apapun kami menghantamnya, kami tidak dapat menggoresnya. Nona mundur dulu sejenak. Aku rasa ada yang tidak beres, ujar bocah Yu itu. Dan tak lama setelahnya muncullah Pak Tua ini. Doi datang dan melihat benda merah itu dan duar. Kristal itu pun akhirnya meletup, mengeluarkan Yangkai yang ada di dalamnya, yang membuat mereka semua pun tersentaklah. Opoi kicuk. Hei, melihat Yangkai yang masih hidup membuat gadis montak itu pun begitu bersemangat. Sedangkan Pak Tua ini ia juga tidak percaya dengan Yangkai yang masih dapat hidup. Dan seharusnya Yangkai saat ini kekuatannya masih sangat lemah. Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah Wu ini. Wu Yu. Ya.
Dan bocah ini ingin sekali mengeksekusi Yang Kai dengan tangannya. Tapi hal itu pun dihentikan oleh Nona Montok ini. Bocah ini masih sangat muda dan latar belakangnya juga memang agak mencurigakan. Tapi seharusnya kultivasinya tidak kalah setinggi itu. Jadi cukup batasi aja kekuatannya, itu sudah lebih dari cukup. Apakah Anda penasaran dengan bocah ini? Tanya Pak Tua itu. Ya, bukankah Anda juga penasaran Pak Tua? Maka dari itu, oi bocah, siapa namamu? Dan dari manakah kau berasal? Ucap gadis montok itu dengan bobanya yang hampir aja tumpah. Waduh. Aku adalah Yang Kai dari bintang Rainfall. Apa? Rainfall? Tampaknya kau berasal dari dunia luar. Bintang itu jaraknya beberapa tahun perjalanan. Lantas bagaimana bisa kau sampai di tempat ini? Aku juga tidak tahu. Terakhir kali yang aku ingat, aku masuk ke dalam suatu tempat aneh dan menemukan suatu kolam merah dan tidak sengaja mengaktifkan sebuah susunan formasi. Dan aku pingsan. Bangun-bangun aku ada di tempat ini. Oh, jadi maksudmu kau hanyut? Ya, kurasa begitu. Omong-omong, ini ada di mana? Tanya dari Yang Kai. Kita ada di bintang berbayang. Apakah kau tahu? Tidak, sambut Yang Kai. Ya wajar kalau kau tidak tahu tentang bintang berbayang. Karena memang bintang ini adalah bintang kecil. Dan ngomong-ngomong, kau sungguh tidak gugup ya? Ataupun kau juga tidak takut? Takut? Memangnya kenapa aku harus takut? Kau terlihat tidak memiliki niat buruk, sambut dari Yang Kai. Oh, kau tidak akan pernah tahu tentang hati seorang wanita. Mungkin saja aku terlihat baik, namun mungkin saja dalam sekejap aku bisa membunuhmu. Lagian membawa orang asing ke kapal kami itu sungguh sangat beresiko loh. Mendengar itu membuat Yang Kai pun sedikit ternotis lah. Bener juga, cu. Tapi ya udahlah. Setelah mengetahui level kultivasi Yang Kai yang hanya ada di ranah sains tingkat 3, gadis montok ini pun sebenarnya banyak sekali yang ingin ia tanyakan kepada Yang Kai. Tapi melihat Yang Kai yang sepertinya kelelahan, ia pun meminta kepada bawahannya untuk segera membawa Yang Kai ke tempat untuk beristirahat dan berikan beberapa makanan untuk Yang Kai. Iya, Yang Kai pun diperlakukan baik oleh Nona Montok, tapi tidak dengan bawahannya. Yang Kai pun harus diseret dan diletakkan di suatu ruangan, dan ia juga meminta agar Yang Kai menjaga sikapnya. Tapi di sini bocah Yu ini pun juga tahu kalau Yang Kai pasti punya sedikit harta. Maka dari itu, Yang Kai pun paham. Doi pun memberikan cincin dimensi miliknya yang terdapat sedikit atau beberapa lah sains kristal. Dan itu membuat bocah Yu ini pun begitu senang. Tapi sayangnya Doi pun ketahuan oleh Nona Montok itu. Ya, mau tidak mau Doi pun harus menyerahkan cincin itu kepada Nona mudanya ini. Tidak heran orang bilang kalau dunia luar itu sungguh memiliki banyak kristal. Sains lapis 3 ternyata telah memiliki banyak harta seperti ini. Ujar gadis itu dengan paniknya. Tapi ya Doi pun tetap akan mengambilnya dan menganggap kalau Yang Kai kan juga telah berhutang budi kepada dirinya. Jadi ya diambil aja lah sekalian. Sedangkan untuk Yang Kai di dalam ruangannya, Doi ternyata hanya memberikan cincin dimensi yang terdapat sedikit sains kristal aja. Sedangkan harta karunnya ia simpan di cincin dimensi lainnya. Selain itu juga Yang Kai pun baru menyadari kalau ada sesuatu di tubuhnya di mana sains ki miliknya ternyata kosong. Dan begitu ia cek darah emas miliknya, ternyata luka gores yang ada di tubuhnya cepat sekali dalam hal melakukan regenerasi. Saat ini sains ki milikku ternyata tidak menghilang begitu saja. Mereka bukannya hilang, melainkan berubah menjadi darah emas. Selain itu juga anggrek jiwa telah hilang, yang artinya aku sudah tidak sadar dalam waktu yang cukup lama. Tapi ini semua juga tidaklah buruk, karena sains ki-ku pasti akan segera kembali lagi. Dan setelahnya, kini bocah Yu ini pun begitu terkejut dengan sebuah mangkok besar yang ada di tangannya. Ia tidak menduga kalau ternyata Yang Kai ini makannya banyak. Dan tak lama setelahnya, kini muncullah sebuah kursi tepat di depan Yang Kai. Dan ternyata kursi itu adalah kursi yang akan dipakai oleh Nona Montok itu, yang datang karena ia ingin berbicara dengan Yang Kai. Gadis montok ini juga berujar kalau Yang Kai ini sungguh sangat beruntung karena bawahannya telah menyelamatkan Yang Kai. Jika tidak, kau pasti udah dihap. Ya, kau benar. Kau telah menyelamatkanku dan aku harusnya berterima kasih. Tapi sayangnya cincinku sudah dibawa oleh bocah Yu tadi. Jadi, aku tahu. Jadi kau ingin berterima kasih dengan itu? Ya, ini aku kembalikan. Aku juga menyisakan sedikit untuk dirimu dan terima kasih kembali. Ujar gadis montok itu dengan senyum lebar di wajahnya. Oi bocah, kau sungguh kaya ya. Untungnya kau bertemu dengan kami. Jika tidak, kau pasti udah mati sekarang. Kaya? Hanya 500 biji? Hei, di Shadow Moon kami semua itu sangat miskin. Hanya ada beberapa tambang kristal dan itu juga udah dikuasai oleh pasukan besar. Selain itu juga kau bilang kau berasal dari bintang Rainfall kan? Bintang milik serikat dagang Heng Luo itu kan? Maka dari itu ceritakan semuanya. Apakah mereka benar-benar besar? Ceritakan semuanya.
Hei, mendengar itu membuat Yang Kai pun sebenarnya malas untuk bercerita. Bukannya kau pernah pergi juga? Aku hanya berkeliaran di sekitaran Shadow Moon aja. Serikat Dagang Hellu itu memang melakukan bisnis besar dengan banyak sekali bintang, tapi tidak melakukan bisnis dengan Shadow Moon. Dan tanpa adanya peta bintang dan juga sumber daya, kami juga nggak bisa pergi jauh-jauh. Bahkan orang luar sana nggak ada yang mau datang. Hei, dengan itu membuat Yang Kai pun teringat akan dunia Tongshuan yang tidak kalah menyedihkan. Sebenarnya dunia kalian lebih baik. Hei, apa maksudmu? Iya, tempat asalku, master terkuat hanya ada di ranah sains tingkat 3. Dan melihat ekspresi dari gadis itu membuat Yang Kai pun berujar, "Oh, apakah kau tidak percaya? Bahkan di dunia kami juga nggak tahu tentang apa itu Star Shuttle ataupun kapal luar angkasa." Dan mendengar dunia Tongshuan yang menyedihkan membuat gadis montok ini pun iba dengan dunia Yang Kai, yang artinya mereka di sini adu nasib, sama-sama mengenaskan. Setelah adegan adu nasib itu, kini gadis montok itu pun pergi kembali dan untuk Yang Kai, doi pun kembali mencoba berkultivasi dan mencoba untuk menyerap energi sains yang ada di dalam kristal. Tapi sayangnya setelah ia menyerap selama 1 bulan full sejak keluar dari dalam gua lagi di dalam kristal, tetap saja ternyata sains ki milik Yang Kai ternyata yang ia kumpulkan tidak meningkat dalam jumlah yang banyak. Bahkan di sini, Yang Kai pun mual-mual, muntah, tapi bukan hamil. Waduh. Tapi ternyata setengah sains ki milik Yang Kai yang sudah susah payah ia kumpulkan ternyata harus berubah menjadi darah emas. Dan itu membuat Yang Kai pun sadar kalau ternyata ia dapat membuat darah emas sendiri dari hasil mengkonsumsi sains ki. Tapi tak lama setelahnya, kini gadis montok itu pun datang kembali. Doi datang ke tempat Yang Kai hanya ingin kembali mendengar cerita tentang dunia luar dari Yang Kai. Tapi sebelum Yang Kai bercerita lebih jauh, tiba-tiba saja ada bocah Yu datang. Doi datang melaporkan kalau ada sesuatu yang sangat berbahaya yang mendekati mereka, yaitu sekelompok bis batu hitam. Melihat kelompok ini sepertinya ketakutan membuat Yang Kai pun bertanya, "Lah, apa iki, Cuk?" Ya, mereka pun disebut sebagai bis batu hitam yang suka memakan mineral. Karena memang kapal ini mengandung mineral, mereka akan memakannya. Bahkan kebanyakan di luar sana, kapal-kapal banyak yang hilang karena memang dimakan oleh mereka. Tapi tiba-tiba saja, boom! Terdapat sebuah serangan ke arah kumpulan monster itu yang membuat gadis montok ini pun terkejut. Lah, apa itu, Cuk? Begitu juga dengan bocah Yu ini. Doi begitu panik karena menembakkan cannon ki ternyata menghabiskan banyak sekali persediaan energi untuk kapal ini. Dan karena mereka tidak memiliki pilihan lain, di sini gadis montok ini pun meminta kepada bawahannya untuk ikut bersama dirinya dalam melawan para monster itu. Dan benar saja, gadis montok ini melakukan tugasnya memimpin pasukan untuk melawan para monster itu. Tapi sayangnya dalam melawan monster itu ternyata pihak mereka juga harus mengalami kerugian yang tidak kalah besar juga, di mana satu persatu kultivator juga tewas di tempat ini. Dan melihat kerugian itu membuat Yang Kai pun sedikit bimbang, mengingat saat ini kekuatannya masih belum pulih. Tapi ia juga tahu kalau kelompok ini kalah, maka kapal ini juga pasti akan mengalami suatu bencana. Dan itu membuat Yang Kai pun semakin galau tentang apa yang harus ia lakukan. Sedangkan di luar sana, gadis montok itu pun juga terlihat panik ketika ia melihat sekumpulan monster itu mulai mengincar kapal induk milik mereka. Dan walaupun mereka mati-matian melindungi kapal itu, tapi tetap saja itu sungguh sangat merepotkan karena tidak mudah, karena mengingat jumlah monster itu tidak ada habis-habisnya. Bahkan di sini nona montok itu yang sibuk bertarung, Doi pun sedikit lengah hingga ia tidak sadar kalau ternyata ada sesuatu di belakang tubuhnya. Dan ketika ia akan dilahap, tiba-tiba saja muncullah suatu robekan ruang dan boom, membantai para monster-monster itu. Melihat tombak itu menggila membuat gadis montok ini berpikir siapa yang melakukannya. Bahkan ia juga sempat curiga apakah ada seorang master kuat di anggota kelompoknya itu. Tapi melihat Yang Kai yang terus-terusan mengoceh membuat gadis montok itu pun juga sedikit ternotis. Tapi ia yang tidak mendengar, ia juga tidak ambil pusing karena kini fokusnya cuma satu, yaitu membantai, duar-duarkan semua para monster-monster yang ada di tempat ini, bantai mereka semua. Dan juga di sini tombak itu ternyata tombak yang dilepaskan oleh Yang Kai. Dan pada akhirnya gini mereka pun berhasil mengusir semua monster-monster yang tersisa. Ya, walaupun mereka juga tetap mengalami kerugian yang tidak sedikit. Setelah pertarungan itu, gadis ini meminta kepada seluruh bawahannya untuk segera berkumpul nantinya setelah mereka beristirahat dan kembali ke kapal. Sedangkan untuk Yang Kai, Doi pun tidak menduga kalau ternyata setetes darah emas miliknya memiliki kekuatan yang seperti ini. Aku juga sadar satu tetes darah emas itu adalah hasil kerja kerasku selama 3 bulan. Dan aku juga mengerti kenapa ia memiliki kekuatan yang semengerikan itu.
Sedangkan di ruang pertemuan, kini para kroco-kroco ini pun penasaran tentang apa yang akan dilakukan, tentang apa yang akan mereka terima, dan hadiah apa yang akan mereka dapatkan dari nona muda mereka. Bahkan mereka juga berharap dapat menjadi pengawal pribadi dari nona. Dan tak lama setelahnya, gadis montok itu pun datang kembali dengan tubuh duhainya yang membuat para kampret-kampret ini pun menjadi sange. Dan tujuan nona atau gadis montok ini mengadakan suatu pertemuan ini, ia hanya ingin menemukan siapa master yang telah membantu mereka melepaskan tombaki yang sebelumnya itu. Dan mendengar apa yang dikatakan oleh nona montok itu malah membuat dua kampret ini pun ngaku-ngaku kalau itu adalah mereka yang melakukannya. Yang membuat nona montok ini pun malah pening mengingat kelakuan bawahannya yang tidak tahu malu itu. Tapi patua berjenggot ini pun juga berujar mungkin saja peristiwa yang sebelumnya itu terjadi akibat ulah seorang Grandmaster yang kebetulan lagi lewat. Karena memang banyak Grandmaster di luar sana yang hanya membutuhkan sedikit kemampuannya saja dan tidak ingin mempublikasikannya. Dan selama orang itu berasal dari Shadow Moon, cepat atau lambat kita pasti juga akan mengetahui identitasnya. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis montok itu. Dan ia juga mulai merepet kepada bawahannya yang gak tahu diri itu. Setelah dari pertemuan itu, gadis ini pun pergi menemui Yangkai yang ada di dalam ruangannya. Dan ia juga mulai curhat kepada Yangkai tentang sikap bawahannya yang gak tahu diri dan juga bodoh. Tapi intinya di sini gadis montok ini pun bertanya kepada Yangkai apakah Yangkai tahu tentang tombaki yang menyelamatkan mereka beberapa waktu lalu. Tapi di sini Yangkai yang mendengar itu, doi pun berpura-pura kalau ia nggak tahu apa-apa. Dan melihat Yangkai yang cuek dan sepertinya benar-benar tidak tahu, membuat gadis montok itu pun pada akhirnya pergi meninggalkan Yangkai. Dan ia juga berujar kalau mereka akan tiba di Shadow Moon nanti, kira-kira ya 1 bulan lagi lah. Sebelum pergi, gadis montok ini juga memberikan kristal Yangkai, beberapa kristal Shine Crystal. Dan itu juga menyadarkan Yangkai kalau ternyata benda ini adalah kristal miliknya yang sudah ia berikan kepada gadis itu tempo hari. Dan siapa yang menduga kalau ternyata gadis itu malah membagikannya sama rata kepada semua bawahannya. Di sini Yangkai pun juga sadar walaupun mereka hidup menyedihkan, tapi ternyata mereka benar-benar menunjukkan kebaikan yang sangat luar biasa. Dan 1 bulan kemudian pada akhirnya mereka tiba di Shadow Moon. Gadis montok ini juga berujar kalau sebenarnya energi dunia yang ada di bintang ini cukup baik. Hanya saja ukuran bintang inilah terlalu luas, membuat aura yang ada di tempat ini terasa sedikit lebih tipis. Oh, mak ayam. Gadis ini juga berujar kalau dulu ia mendengar kalau di dekat sini banyak sekali bintang-bintang kultivasi, tapi entah apa yang terjadi mereka semua menghilang. Hanya tersisa Shadow Moon saja. Bahkan sangat jarang orang-orang mau datang ke bintang ini. Dan mimpiku adalah untuk menghubungkan kembali Shadow Moon dengan dunia luar. Karena aku ingin sekali jika orang-orang dari dunia kami ingin keluar, mereka tidak perlu lagi khawatir dengan sumber daya kultivasi. Tapi karena memang keluargaku tidak memiliki kekuatan, maka dari itu aku ingin kau membantu diriku. No, tidak. Aku hanya ada di ranah sains tingkat 3. Memangnya apa yang bisa aku lakukan untuk membantu dirimu? Ujar dari Yangkai. Entahlah. Tapi setidaknya kau berasal dari dunia luar dan kau lebih banyak tahu dunia luar daripada diriku. Jadi tidak masalah meski kau memiliki kultivasi yang lebih rendah. Tapi melihat ambisinya yang sangat besar, sebenarnya Yangkai pun juga tidak mau ikut-ikutan. Tapi ya sepertinya memang aku akan tinggal di bintang ini sedikit lebih lama. Dan mendengar latar belakang dan juga ambisi dari gadis montok ini yang sulit untuk diwujudkan, membuat Yangkai pun sedikit pesimis. Tapi Yangkai pun mau untuk membantu gadis montok ini kalau gadis itu bisa menjadi patriark atau memiliki kekuasaan di keluarganya. Ya, gadis montok ini pun setuju kalau ia akan menjadi patriark dalam 2-3 tahun lagi. Dan tak lama setelahnya mereka pun mendarat di bintang Shadow Moon. Di tempat ini juga mereka pun disambut oleh seorang tetua keluarga. Dan ketika gadis montok ini ingin bongkar muat barang, tiba-tiba saja muncullah si kampret cebol ini yang akan mengambil alih semua harta yang ada di kapal itu. Ya, kampret ini akan mengambil semua muatan yang ada di dalam kapal. Waduh. Dan semua barang-barang yang ada di tempat ini adalah milik Shadow Moon Hall, ujar si kampret ini. Dan sungguh terkejutnya gadis montok ini ketika ia mendengar penjelasan dari tetua keluarganya. Walaupun ia telah kehilangan banyak sekali pasukan dalam misi pencarian biji-bijian itu. Tapi karena ini adalah keputusan keluarga, mau tidak mau gadis montok ini pun harus merelakan semua hasil buruannya kepada si kampret yang baru saja datang itu. Tapi sebelum pergi, gadis montok ini juga berjanji ia akan memberikan kompensasi kepada semua pengikutnya yang ikut dalam misi pencarian biji-bijian itu. Selain itu juga, gadis montok ini juga berujar kepada si kampret Shi Hong Wen kalau semua hasil buruan ini adalah hasil yang ditambang dengan darah orang-orang dari keluarga Hei. Dan ku harap kau
tidak akan mimpi buruk karena merampas hak kami semua. Aku tahu kau kecewa, tapi memangnya kenapa? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, maka salahkanlah keluargamu yang sangat lemah itu. Dan suatu saat nanti kau akan menjadi kekasihku, ujar si kampret Hong ini. Melihat si kampret itu yang menyebalkan membuat Yang Kai pun bertanya, apakah si kampret itu kuat? Tidak, ia sangat lemah. Tanpa perlindungan dari Shadow Moon Hall, pasti aku bisa membunuhnya dalam sekejap. Tapi ayahnya itu adalah tokoh penting, jadi ya si kampret itu dapat bertindak semena-mena. Dan karena keluarga kami kecil, atau keluarga kami adalah keluarga kecil, jadi ketika mereka mengganggu kami, tidak ada yang peduli. Ngomong-ngomong, kenapa kau begitu peduli dengan keluarga kami, hah? Kau tidak mencoba mendekati Nona Montokku, kan? Nanti kalau iya aku tonjok juga kau. Santuy aja. Aku sudah punya banyak ciwi. Mendengar itu, membuat bocah Yu ini pun mengadu kepada nonanya kalau Yang Kai itu udah punya banyak cewek. Ya, setelah itu kini mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan tujuan mereka adalah rumah kediaman keluarga Hei. Dan di tempat ini Yang Kai akan beristirahat dan ia akan ditemani oleh bocah Yu ini. Tapi karena Yang Kai nggak mau, bocah Yu ini pun berujar kalau Yang Kai bisa pergi ke kota yang jaraknya sekitar 200 km lah di arah sono lah. Dan jangan pernah pergi ke desa lokal karena itu adalah kediaman keluarga Hei tinggal. Dan setelahnya Yang Kai pun pergi berjalan-jalan sejenak. Lantas ia yang berjalan-jalan, ia melihat seorang gadis montok Wu yang sedang bersedih. Dan ia mendekati gadis Wu itu dan doi mendapatkan ternyata gadis itu sedang menangis di bawah pohon. Di sini gadis montok itu pun curhat tentang apa yang ia terima, apa yang diterima oleh keluarganya yang merupakan keluarga kecil yang selalu saja mendapatkan perilaku yang sangat tidak adil. Setelah hatinya cukup lega karena curhat kepada Yang Kai, gadis montok ini pun memberikan Yang Kai sebuah gunung batu. Ya, walaupun di gunung itu juga nggak ada batunya, tapi ya gunung batu lah. Tapi setidaknya energi dunia di tempat itu cukup bagus. Dan gadis ini juga akan menagih janji Yang Kai ketika ia telah menjadi seorang patriark di keluarganya. Setelah menelusuri gua itu yang memang cukup bagus, Yang Kai pun merasa kalau tempat ini cukup bagus. Dan karena ia telah memutuskan untuk tinggal di tempat ini sementara waktu, tentu saja aku harus membuat lingkungan kultivasiku menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu aku akan memikirkan suatu tentang susunan formasi roh yang dapat mengumpulkan energi dunia. Setelah memeriksa seluruh tempat, Yang Kai pun kini memutuskan untuk pergi ke kota untuk tengok-tengok lah, jalan-jalan lah. Dan setibanya di kota ini, Yang Kai pun merasa kalau kota ini memang cukup makmur. Bahkan kota-kota yang ada di sini tidak lebih buruk daripada kota-kota yang ada di Rainfall ataupun di Watermoon. Dan sebagian besar toko yang ada di kota ini ternyata milik dari Shadow Moon Hall. Di tempat ini juga Yang Kai pun merasa kalau ternyata shining kristal di bintang ini ternyata memiliki harga yang lebih tinggi daripada bintang-bintang sebelumnya. Dan kalau begitu, aku dapat membeli apapun yang aku mau. Dan Yang Kai yang berkeliling kota, doi pun ternotis dengan suatu tempat, yaitu tempat pembuatan artefak. Di tempat ini juga Yang Kai pun yang baru masuk, doi pun mendapatkan tempat ini ternyata sungguh sangat ramai. Di sini Yang Kai pun juga dihampiri oleh seorang pelayan yang memberikan Yang Kai sebuah daftar menu tentang nama master artefak dan juga harga jasa yang dipatok oleh para grandmaster itu. Walaupun Yang Kai sedikit ragu dengan semua informasi ini, tapi di sini pelayan itu pun menyampaikan kalau semua penempa yang ada di tempat ini telah melewati berbagai macam tes dari Shadow Moon Hall, yang artinya mereka ini bukanlah kaleng-kaleng. Tapi di sini Yang Kai pun yang melihat semua daftar jadwal dari para penempa itu, doi pun sadar kalau mereka semua memiliki jadwal yang sangat padat. Dan ketika Yang Kai bertanya tentang Grandmaster yang menganggur, yaitu Grandmaster Yang Yan, pelayan ini pun lebih merekomendasikan kepada Yang Kai untuk mencari penempa lainnya aja. Dan ternyata alasan itu sungguh masuk akal ketika ternyata ada seorang pelanggan yang kecewa dengan artefak yang dibuat oleh Grandmaster Yan Yan itu, karena memang tidak sesuai dengan permintaan dari customer-nya. Tapi selepas dari testimoni yang buruk dari Grandmaster Yang Yan, di sini Yang Kai pun tetap memilih untuk meminta jasa dari Grandmaster Yang Yan itu. Mengingat master lainnya memiliki jadwal yang sangat padat, sedangkan aku sedang buru-buru, ujar dari Yang Kai. Yang pada akhirnya pelayan itu pun membawa Yang Kai untuk masuk ke dalam ruangan milik Grandmaster Yang Yan. Dan ternyata Grandmaster Yang Yan adalah seorang gadis yang memiliki tubuh cukup mungil, yang cukup duhai, montok serta wajahnya yang cukup imut. Dan selesai alur cerita dari Martial kita di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya, di mana di part selanjutnya Yang Kai akan menjadikan gadis mungil itu sebagai penempa pribadinya. Dan tentu saja ada suatu pertarungan kecil lah di antara Yang Kai dan juga para kroco-kroco yang ada di bintang ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.